Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, kayaknya Ahok di sini sudah fix ya bakal dicalonkan pada Pilkada serentak 2024. Nah, pertanyaannya, apakah akan maju di Pilkada DKI Jakarta atau di Pilkada Sumut? Nah, kalau melihat dari analisa di sini, kayaknya sih Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta. Apalagi kalau kita melihat berita dari sini, yaitu politikus PDIP sebut elektabilitas Ahok saingi Anies bila diusung di Pilkada DKI Jakarta. Ditambah yaitu dengan pemberitaan di sini, Bambang Pacul buka pelatihan tim Pilkada PDIP, Ahok hadir. Kira-kira apakah Ahok memang bakal maju atau dideklarasikan oleh PDIP maju di Pilkada DKI Jakarta? Nah, harapannya sih yaitu Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan dari komentar-komentarnya pun yaitu bahkan tidaknya netizen-netizen sangat menginginkan lah yaitu Ahok berkonsentrasi kembali maju di Pilkada DKI Jakarta. Ya setidaknya mengulangi pada tahun 2017 yang lalu lah, karena ya setidaknya gagal. Apalagi kalau pada waktu lalu Ahok bahkan tidaknya mendeklarasikan diri, saya lebih siap itu untuk maju di Pilkada DKI Jakarta daripada waktu lalu. Menurut saya di situ sangat keren sekali apa yang dikatakan oleh Ahok pada waktu lalu. Menurut saya sangat keren. Dari sini bahkan juga ada berita ya, Bambang Pacul buka pelatihan tim Pilkada PDIP, Ahok hadir. Memang di sini sangat digadang-gadang ya Ahok untuk maju kembali mengikuti konsentrasi pada Pilkada serentak 2024, khususnya di Pilkada DKI Jakarta, bukan di Sumut. Apalagi di sini ada pemberitaan dari CNN, Ahok saya jauh lebih siap maju jadi gubernur Jakarta. Nah, kalau apa yang disampaikan Ahok menurut saya setidaknya meyakinkan lah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk dicalonkan kembali pada Pilkada serentak 2024, karena menurut saya sih Ahok di sini sudah sangat paham sekali ya seluk-beluk di kota Jakarta, cara menangani permasalahan itu seperti apa. Dan bahkan kalau kita ketahui Ahok sekarang dan Ahok terdahulu menurut saya sangat berbeda sekali. Kalau dulu Ahok itu berapi-api, berkobar, pemarah, dan bahkan ketika ada permasalahan di situ Ahok cenderung ya emosi dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lihat Ahok sangat berubah sekali, dan bahkan sekarang di sini sangat humanis kalau kita lihat ya pada waktu lalu. Makanya di sini menurut saya Ahok sangat cocok sekali lah memimpin ibu kota, bukan ibu kota ya, memimpin di DKI Jakarta. Ya, apalagi pengalaman-pengalaman Ahok sudah banyak, apalagi ditambah pada Pilpres yang lalu. Menurut saya sangat wow sekali pada Pilpres yang lalu. Dan akhirnya di sini Ahok pun setidaknya mendeklarasikan diri, saya jauh lebih siap jadi gubernur DKI Jakarta. Nah, di sini Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan jauh lebih siap menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Ahok mengatakan sudah belajar banyak sejak di penjara karena kasus penistaan agama. Mantan gubernur DKI Jakarta itu merasa sudah lebih sabar dan fokus terhadap solusi dibandingkan perdebatan. Kalau saya dikasih kesempatan menjadi gubernur Jakarta lagi, saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada sebelumnya, kata Ahok dalam acara Ask Ahok Anything di Jakarta pada 22 Juni yang lalu. Meskipun begitu, Ahok tak mau memaksakan diri. Dia sadar jalan menuju gubernur DKI Jakarta sangat tidak mudah. Ahok berkata, PDIP partainya tak punya kursi sebanyak dulu. Dia berkata PDIP harus mencari partai koalisi sebelum memajukan kandidat gubernur. Saya sulit maju Jakarta lagi. Ini secara teori ya, karena partai pendukung saya itu kemungkinan nggak dapat kerja sama untuk memajukannya, ujarnya. Ahok kembali aktif berpolitik di Pilpres 2024. Dia mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di perhelatan tersebut. Bahkan kalau kita ketahui pada waktu lalu Ahok bahkan rela mundur menjadi komisaris utama PT Pertamina. Nah, di situ juga sangat mengejutkan. Karena apa? Karena kalau kita lihat pada waktu lalu ketika Ahok mundur sebagai komisaris utama PT Pertamina, di situ juga sudah mepet ya di hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Kalau tidak salah, Ahok mundur itu 1 minggu sebelum pencoblosan. Di situ juga saya bertanya-tanya, wah, mundurnya Ahok itu ada apa? Tetapi kalau kita lihat dari sini, menurut saya juga semakin terang benderang ya, yaitu Ahok mundur dari kursi komisaris utama PT Pertamina kemungkinan dan
bisa jadi, yaitu Ahok akan maju di Pilkada serentak 2024. Ya, persiapan-persiapan mulai dari waktu lalu, yaitu tepatnya pada Februari. Dan bahkan saat ini juga Ahok kembali vlog, kembali setidaknya berinteraksi lah dengan warga di DKI Jakarta. Nah, dari sini bahkan juga ada komentar dari Guntur Romli, Bambang Pacul buka pelatihan tim Pilkada DKI, Ahok hadir. Nah, di sini bahkan kayaknya sih, yaitu Guntur Romli juga sepakat, yaitu Ahok diusung pada Pilkada Jakarta ya. Nah, di sini bahkan juga ada Ahok, juga ada Adian Napitupulu di sini dan seterusnya. Wah, menurut saya sangat keren sekali lah kalau Ahok bisa maju kembali pada Pilgub DKI Jakarta. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi lah besok seperti apa. Di sini politikus PDI Perjuangan Ciko Hakim menyebut elektabilitas kadernya Basuki Cahayapurnama sejajar dengan Anies Baswedan bila bertanding di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu ia katakan saat menjawab pertanyaan soal siapa sosok yang bisa menyaingi Anies di Pilkada Jakarta dalam program Sapa Indonesia Malam yang tayang pada 26 Juni. Kalau bicara elektabilitas, Pak Ahok menyaingi Pak Anies, Basuki Cahayapurnama, karena selama ini kalau ada survei-survei ada nama Pak Ahok dan Pak Anies antara di nomor 1 dan 2. Ridwan Kamil tidak pernah ada di nomor 1, ujar Ciko pada waktu lalu. Di sini menurut dia elektabilitas Ahok yang moncer karena rekam jejaknya saat memimpin Jakarta mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Tentu dia memiliki elektabilitas yang tinggi karena memang punya pengalaman, potensi, dan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Namun PDIP, kata Ciko, tak ingin terburu-buru dalam memutuskan calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Semua nama yang kita jaring dan saring adalah nama-nama yang cocok memimpin Jakarta. Karena kalau elektabilitas masih bisa dikejar dalam 2-3 bulan. Kita mengingatkan bahwa tidak ada satupun calon yang melampaui 35% survei elektabilitasnya, ungkapnya. Bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu ya, pada survei di Katadata kalau tidak salah ya, di situ bahkan elektabilitas Ahok menyentuh di angka 33%, sedangkan Anies Baswedan berada di 35%, sedangkan Ridwan Kamil di situ jauh tertinggal ya, bahkan kalau tidak salah mendapatkan di angka 15%, sedangkan Kaisang yaitu mendapatkan elektabilitas di 2,2%. Jadi menurut saya elektabilitas Ahok di sini sangat cocok sekali ya, bila dideklarasikan setidaknya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak mendatang. Ya, memang perpolitikan harus sangat realistis sekali ya. Kalau memang elektabilitasnya di situ moncer ya, seharusnya diikutkan pada pilkada di daerah tersebut. Seperti halnya Kaisang, di situ elektabilitas tinggi di Jawa Tengah ya, pasti akan diusung di Pilkada Jawa Tengah. Seperti juga halnya Bobi Nasution, elektabilitasnya pada di Sumut di situ sangat tinggi dan akhirnya juga dicalonkan setidaknya sebagai calon gubernur Sumut. Menurut saya seperti itu. Menurut saya Ahok lah yang bisa melawan Anies Baswedan pada Pilkada serentak 2024. Ya, semoga sajalah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.